dapat mengalami gangguan ya. Nah, apa saja sih penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Nah, diantaranya adalah penyumbatan aliran darah pada pembuluh darah, pelebaran pembuluh darah, dan kekurangan sel darah merah. Nah, dari penyakit ini ya, kesehatan peredaran darah yang terganggu ini dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, baik itu penyakit ringan hingga menimbulkan resiko meninggal dunia. Untuk mengurangi kemungkinan bahaya tersebut ya, kita harus selalu menjaga kesehatan terutama organ peredaran darah manusia. Nah, apa saja sih penyakit pada organ peredaran darah manusia? Yang pertama adalah penyakit hemofilia. Ada yang tahu penyakit apa itu? Ya, hemofilia merupakan penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku. Jika terjadi luka, darah akan mengalir terus sehingga dapat menyebabkan kematian ya. Semoga kita jangan sampai ya terkena penyakit ini. Nah, penyakit yang kedua adalah apa ya? Yang kedua ya, stroke, betul. Nah, penyakit stroke ini terjadi karena penyumbatan terhadap pembuluh nadi ya. Nah, pembuluh nadi ini yang terdapat pada otak, maka dapat menyebabkan penyakit stroke. Nah, yang kedua adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyakit ini ditandai dengan rendahnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter ya. Nah, sudah pernahkah kalian diukur darahnya menggunakan tensimeter? Ya, semoga selalu dalam keadaan normal ya darah kita. Nah, yang penyakit berikutnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit ini disebabkan adanya penyempitan arteri koroner oleh endapan lemak. Akibatnya terjadi penyumbatan koroner sehingga jantung kekurangan oksigen. Bagian jantung yang tidak mendapat oksigen tidak dapat berfungsi lagi ya. Nah, selain hemofilia, stroke, hipotensi, dan jantung koroner, nah, gangguan pada sistem peredaran darah juga dapat menyebabkan penyakit fosil. Stroke tadi sudah ya, obesitas atau kelebihan berat badan ya, leukemia dan anemia. Banyak sekali ya jenis penyakit-penyakit pada organ peredaran darah manusia. Tadi anak-anak sudah mengamati video pembelajaran tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, kira-kira anak-anak mengamati video tadi, apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada peredaran darah pada manusia? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, pakai ayo. Ya, benar sekali. Ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Selain yang disebutkan sama Kak Ayu? Ada? Ya? Nah, tadi Kak Ayu bilang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan peredaran darah, ada hemofilia, ada jantung koroner, ada hipertensi, ada anemia, dan hipotensi. Ada lagi penyakit yang lainnya? Ya, talasemia itu juga merupakan gangguan organ peredaran darah, penyakit wasif. Ya, semua itu adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan organ peredaran darah. Nah, tadi di sana disebutkan juga ada penyakit stroke. Kira-kira itu terjadi karena apa? Apa? Ayo, angkat tangannya. Yang bisa dijelaskan kenapa manusia bisa terkena penyakit stroke? Apa alasannya? Ya, angkat tangannya. Siapa? Stefani. Ya. Apa? Iya, benar sekali. Betul, itu terjadi karena adanya penyempitan pada pembuluh nadi. Nah, sekarang
Jadi tekanan darahnya Robi itu berada di angka 100 ya. Jadi Robi ini termasuk anak yang memiliki tekanan darah normal. Karena tekanan darah normal pada anak-anak itu berkisar antara 95 sampai dengan 100 ya. Berarti tadi tekanan darahnya Robi itu normal. Nah, nanti kalau anak-anak ingin tahu apakah anak-anak terkena hipotensi ataupun hipertensi, anak-anak bisa pakai ini. Dari praktek yang ibu lakukan tadi terhadap Robi, berarti Robi ini terkena hipertensi apa hipotensi? Apa tidak? Ya, karena tekanan darahnya itu normal. Sedangkan kalau anak-anak yang terkena hipotensi atau tekanan darah rendah, itu tekanan darahnya berada di bawah 90. Sedangkan kalau misalnya anak-anak yang mengidap hipertensi, itu tekanan darahnya berada di atas angka 110. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari penyakit gangguan organ peredaran darah? Ada yang tahu? Ya, cepat ya. Ya, dengan cara berolahraga, itu tadi. Makan makanan yang bergizi, ya benar sekali. Makan makanan yang bergizi yang bisa memperlancar peredaran
Kemudian dengan cara bagaimana lagi? Melihat baris. Ya, melihat baris ketiga dan keempat. Barulah anak-anak bisa menentukan makna dan amanat dari pantun tersebut. Nah, sekarang isunya pantun lagi. Coba Kirana, baca pantunnya Ibu sayangkan di depan. Baca yang keras. Matahari cerah memancar, berpencar ke arah badan gunung, sambil pulang udara lancar, sesudah dari badan tubuh. Ya. Tadi Kirana sudah membacakan pantun. Nah, pantun yang Kirana bacakan itu adalah pantun apa? Pantun nasihat. Tentang apa? Tentang kesehatan. Nah, sekarang anak-anak cari, tentukan sendiri sekarang apa makna dan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Ya, coba Fadia. Iya, benar sekali kata Fadia. Sekarang ke Fadia. Maknanya adalah jika sirkulasi darah kita lancar, maka kita terhindar dari gangguan penyakit jantung. Dan amanatnya, nasihatnya apa? Jagalah selalu kesehatan jantung kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menjaga sirkulasi aliran darah dengan menerapkan pola hidup sehat yang tadi Ibu sebutkan. Ya, itulah amanat dari pantun tersebut. Nah, kira-kira sampai di sana ada yang belum anak pahami? Ada? Ada apa tidak? Nah, kalau tidak, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak, Ibu akan ajak anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Masih ingat nama pokoknya? Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan dulu ke depan. Coba Fadia, Wahyu, perhatikan ke depan. Nanti sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, seperti biasa tulis dulu nama kelompok dan anggota kelompok. Ya. Setelah itu anak-anak baca petunjuk yang ada di LKPD. Nah, tugas yang pertama adalah anak-anak buatlah sebuah pantun dengan tema kesehatan. Ya, ya. Buatlah pantun dengan tema kesehatan. Anak-anak membuat pantun dengan langkah-langkah pantun yang benar, tentukanlah makna dan amanat dari pantun yang anak-anak buat. Ngerti? Itu tugas yang pertama. Nah, setelah itu anak-anak buatlah. Tadi kan sudah mengamati video tentang gangguan organ peredaran darah. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah membuat nagan tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia yang disebabkan karena faktor non keturunan. Faktor non keturunan ini artinya di luar keluarga anak-anak. Ya, tidak karena keturunan dari keluarga anak-anak. Buatlah nama gangguannya apa, penyebabnya apa. Kemudian yang kedua, buatlah gangguan organ peredaran darah berdasarkan faktor keturunan. Ya, dari keluarga anak-anak sendiri. Mengerti? Ya, untuk tugas membuat naga sama pantunnya, ada yang belum ditanyakan? Kalau paham, sekarang Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya.
tugasnya, yang satu membuat bagan, yang satu membuat sampul. Kirana kan sudah keluar panasnya. Kalian sama makan, aku kerjakan badannya di tempat yang lain. Biar semuanya bekerja.
Tangan buat kelompok 2. Coba sekarang kalau sudah selesai dikumpul LKPD-nya ya. Ayo, yang sudah bawa LKPD ke depan. Fotonya mana? Semuanya. Dari LKPD yang anak-anak kerjakan tadi, setelah ibu cek, hampir sudah benar semua. Semua kelompok sudah bisa membuat pantun nasihat dengan benar. Sudah bisa menerima makna dan amanat dari sebuah pantun. Nah, untuk sudah membuat bagannya, dari 6 bagan yang ibu suruh anak-anak buat, ada yang membuat 3, ada yang membuat 4, ada yang membuat 5, dan tidak ada yang membuat 6, membuat lengkap. Ya, untuk tugas berikutnya, tolong anak-anak koreksi lagi, direvisi lagi, mana yang seharusnya ditambah, mana yang seharusnya tidak dibuat. Ya, usahakan dilengkapi semua, biar nilainya juga bisa maksimal. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran, supaya anak-anak tidak mengantuk, tidak tegang, ibu akan ajak anak-anak untuk bermain sebuah permainan. Pernahkah anak-anak mendengar permainan semua? Kenapa tidak? Ya, ingat ya, nanti apapun perintahnya itu harus ada perintah dari Simon. Kalau tidak ada kata-kata Simonnya, berarti anak-anak tidak melakukan apa-apa. Nanti yang salah nanti menyanyi depan. Ya, menyanyi lagu apa saja boleh, yang penting suaranya yang pas, semangat. Ya, jadi kata lain. Ini contohkan dulu satu kali. Misalnya Simon pegang pipi, jadi kita pegang pipi. Terus Simon memegang mata, jadi kita memegang mata. Ya. Berdiri semua. Ingat, kalau tidak ada kata Simonnya, berarti anak-anak tidak melakukan apa-apa. Ya. Berarti kurang konsentrasi. Nah, kalian mulai ya. Ingat, perintahnya itu harus ada kata Simonnya. Kalau tidak ada, berarti tidak ada perintah. Anak-anak diam, tidak melakukan apa-apa. Ngerti? Simon mengangkat tangan. Nah, benar. Simon memegang kepala. Simon memegang mulut. Melompat-lompat. Iya, benar semua. Jadinya tidak ada yang mendapatkan hukuman. Ya. Sekarang anak-anak lebih semangat belajarnya? Iya. Iya. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, sekarang kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja?
ada hipotensi dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan anak-anak soal evaluasi. Kalau tadi LKPD